Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi kepada Kuliner Ramadan Febi tahun 1446 Hijriah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Ramadhani sebagai moderator pada edisi kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh salah satu dosen Febi yang sangat luar biasa dan menjadi narasumber dalam kuliner Febi Ramadan kali ini, yaitu Bapak Muhammad Iqbal SHME. Baiklah, di samping saya ada Bapak Iqbal. Boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kuliner Febi. Kuliner Febi ini sudah berjalan secara kontinuitas ya selama 3 tahun terakhir. Iya. Alhamdulillah, Bapak sudah dari awal waktu 4 tahun ya, mungkin 4 tahun ya. Ini keempat mungkin ya. Dari awal podcast ini berjalan sudah mengikuti ini ya. Dari tema awal dulu tentang kepemimpinan, kemudian Bapak juga pernah membahas tentang nasihat Imam Ghazali gitu. Gitu. Ya Alhamdulillah, ini yang keempat, mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin, amin. Baik, langsung saja ya teman-teman. Tema yang akan dibahas pada edisi kali ini yaitu puasa dan takwa. Nah, mari kita simak dan dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Kepada Bapak, kami persilakan. Oke. Terkait dengan puasa dan takwa ya. Iya. Di sini saya hanya akan membahas 2 ayat terkait 3 ya, sebenarnya 3 yang saling berkesinambungan sebenarnya. Pertama tentang Al-Baqarah 283 yang tentu teman-teman semua, adik-adik semua sudah paham ya, sudah hafal pastinya ya, tentang syariat dalam berpuasa ya, perintah Allah kepada umat, pada orang-orang yang beriman. Iya. Untuk berpuasa sebagaimana disebutkan dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata berpuasa, ada kata bertakwa, agar kamu bertakwa. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, seringkali agar kamu bertakwa ini orang tidak terlalu konsen di situnya. Hanya cukup berpuasa sebagai kewajiban umat muslim. Ya, betul. Tetapi di sisi lain sebenarnya kata takwa ini yang seharusnya menjadi landasan kita atau menjadi pedoman kita untuk termotivasi selalu berpuasa gitu. Karena apa? Nantinya ini kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Qur'an itu tiada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Nah, di situ disebutkan lagi petunjuk bagi orang bertakwa. Maka ketika kita menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dalam salah satu hadis juga dikatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambina. Selain hadis itu juga terkait dengan takwa tadi, agar kamu bertakwa, maka orang-orang yang berpuasa itu motivasinya untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, orang-orang yang bertakwa ini akan mendapatkan berbagai macam petunjuk di dalam Al-Quran. Iya, betul sekali. Makanya di Ramadan ini kita disunahkan atau digiatkan ya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Iya. Nah, tentu memang harapannya tidak hanya membaca ayatnya saja, namun juga tapi juga artinya. Ya. Ya. Nah, ini saya ada kisah tentang seorang ahli ibadah yang sangat rajin sholat, sangat rajin berpuasa dan sebagainya. Tapi dia justru terjerumus ke dalam dosa yang besar, Iya. ke dalam 3 dosa sekaligus, gitu ya. Jadi Al-Kisah ini diriwayatkan oleh, saya lupa periwayatnya, yang jelas ini kisah ini sangat populer, bahkan ada 2 versi. Saking memang mungkin Populernya. di dalam 2 versi ini masing-masing itu terkait dengan salah satu dosa besar ini gitu. Versinya beda-beda tapi ceritanya maknanya sama gitu. Terjerumus ke dalam 3 dosa besar yang sama. Yeah. Apa itu? Dosanya peminum khamr. Nah, ini diawali cerita ketika seorang ahli ibadah itu dia melihat setan menyerupai manusia yang juga ahli ibadah, sama kuatnya dalam beribadah. Oh gitu. Tetapi ahli ibadah ini kemudian bertanya,
karena dia mungkin penasaran gitu, ini kok ada orang ya, yang ibadahnya itu melebihi ibadah Manusia biasa. kerajinan, iya manusia biasa. Manusia normal. Kok rasa-rasanya saya ini masih Kurang gitu, kalah ya. rajinnya Iya. sama manusia satu ini iya. gitu. Padahal ini setan yang menyerupai manusia. Kemudian dia bertanya kepada setan yang menyerupai manusia Setan. tadi, wahai hamba Allah, mengapa kamu sedemikian rajin beribadah pada Allah? Apa kuncinya? Apa rahasianya? Gitu. Iya. Kemudian setan tadi menjawab, rahasianya cuma satu. Kamu harus melakukan dosa besar. Kamu harus melakukan suatu dosa untuk kemudian kamu nantinya bertaubat dan meningkatkan akan lebih meningkatkan ibadah kamu pada Allah. Iya. Kira-kira apa dosa itu? Katanya. Kamu tinggal milih aja. Katanya. Iya. Mau minum khamar, apa mau berzina, apa mau membunuh orang. Wah, rasa-rasanya dari tiga ini, minum khamar yang paling ringan. yang paling Kecil dosanya. gitu. Iya. Tapi dia tidak tahu itu dampaknya gitu kan. Iya betul. Nah, ketika dia mencoba minum khamar, ya, kemudian dia pergi dikisahkan itu dia pergi ke suatu tempat ya, tempat minum khamar, kemudian dia mabuk, dia melihat pelayannya wanita diperkosanya. Nauzubillah. Kemudian datanglah orang lain yang melihatnya, kisah lain itu diriwayatkan itu suaminya begitu ya, untuk melarainya atau menghakiminya begitu. Kemudian terjadi perkelahian dan dibunuhnya. Akhirnya dia mendapatkan 3 dosa. Iya betul. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Nah ini di sini dijelaskan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akhbaru min naf'ihima. Jadi di situ diartikan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat. Mungkin saja memang khamr itu ada manfaatnya. Iya. Tapi memang di sini Banyak dikatakan itsmuhuma akhbaru min naf'ihima. Dosa keduanya, dosa khamr dan judi ini itu lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Nah kalau memang dia beriman, seharusnya dia sudah membaca. Kalau dia memang rajin, bukan hanya rajin sholat, tapi juga rajin membaca Quran beserta arti-artinya. Iya. Seharusnya dia sudah menemukan Al-Baqarah ini. Iya betul betul. Dan ketika setan tadi menyuruh dia untuk meminum khamar, seharusnya dia sudah Harus berpikir. tahu ayat ini dan dia Iya. nggak mungkin akan minum khamar, sehingga tidak melakukan ketiganya. Gitu. Iya. Nah dari sinilah maknanya adalah bahwa ketakwaan yang akan kita tingkatkan ini salah satunya dengan cara berpuasa. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi orang yang berpuasa maka dia akan meningkatkan ketakwaannya itu dengan cara itu tadi membaca Al-Quran setiap mentadarusan di setiap habis sholat gitu ya. Di 5 waktu itu dia selalu tadarus. Khususnya setelah tarawih ya, nah itu tadarus Al-Quran. Kalau bisa artinya juga dibaca. Ya supaya bisa diterapkan di kehidupan Ya, sehari-hari. supaya bisa dipahami, dipedomani di semua kehidupan kita sehari-hari ya. Segala petunjuk kehidupan kan berpedoman pada Al-Quran ya Pak ya. Nah itu kira-kira sebagai pembuka mungkin ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang luar biasa kali ini. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Dari kisah tersebut, kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan kita saat ini. Gimana sih caranya untuk menyadari anak di zaman sekarang nih Pak? Di mana anak remaja sekarang ini menghalalkan segala perbuatan yang menjerumuskan ke dalam zina, seperti berpacaran lah teman-teman. Gimana nih Pak caranya untuk menyadari anak di zaman sekarang untuk meningkatkan takwa dan menghindari perbuatan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina ini? Boleh Bapak jelaskan? Ya, dalam hadis Nabi itu dikatakan bunyan Islamu ala khamsin. Jadi ini rukun Islam sebenarnya maknanya. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. Ini keimanan kita. Jadi kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tapi syahadat aja nggak cukup. Kemudian ada lagi sholat. Pertama syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholat wa itaiz zakah. Zakat. Sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi biasanya orang-orang yang selalu terjerumus itu biasanya dia
sholatnya bolong-bolong. Nah, gitu ya. Tuh teman-teman. Karena kata Rasulullah itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya, sholat itu Sesungguhnya sholat menghindari mencegah perbuatan keji dan keji dan munkar. munkar. Dan setelah sholat apa? Zakat. Nah, zakat itu qintaratul Islam. Zakat itu jembatannya orang-orang Islam. Jadi bisa saja kita mengisi kegiatan dengan menjadi kalau mahasiswa nih ya, bisa menjadi ada di kegiatan-kegiatan sosial karena filosofi dari zakat ini membantu sesama. Jadi daripada ya pacaran, daripada Menghabiskan uang. menghabiskan ya Untuk menjaga jodoh orang, ya menjaga jodoh orang. lebih baik Lebih kita- dizakatkan ya Pak ya, ya, untuk meningkatkan. Enggak, maksudnya gini, Oh, bukan. selain zakat, ini memang filosofinya kita membantu sesama, ya kita ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan sosial itu lebih Iya, yang positif lebih bermanfaat. daripada pacaran. Betul. Kemudian lagi berpuasa nih, nah setelah tadi iqamis shalah wa itai zakat was shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini filosofinya, berpuasa ini adalah bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu serta yang membatalkan. Nah, maka ketika Gen Z di bulan Ramadan ini seharusnya dia lebih bisa menjaga hawa nafsunya. Iya, betul. Ya enggak? Jadi Gen Z ini selain harus rajin sholat, ya harus juga rajin berpuasa. Supaya apa? Itu tadi dia mencegah perbuatan keji dan munkar dan mencegah segala hawa nafsu Yang menjerumuskan ya kepada sampai kemudian nantinya halal gitu ya. Enggak? iya. Kira begitu untuk Gen Z. Iya. Stay halal until jannah. Oh, Stay iya. halal until jannah. Baik, Masya Allah sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Iqbal pada edisi kali ini. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan lebih banyak lagi, Pak ya. Ya, momentum bagi Iya, kita momentum. untuk meningkatkan amal Takwa. ibadah kita. Iya. Nah, dan juga di sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita seorang muslim, seorang ahli ibadah tadi, yang mana dia melakukan satu dosa yang itu bisa bakal menjerumuskan ke dalam 3 dosa besar. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kita petik hari ini. Boleh dari Bapak Iqbal sendiri ada sedikit sepatah dua patah kata yang Ya. bisa disampaikan kepada pemirsa nih Pak. Ya, Boleh, mungkin silakan. tadi terkait dengan Gen Z tadi ya. Iya. Kalau nggak sholat dan nggak puasa nggak keren, gitu ya. Betul, teman-teman. Jadi harus sholat dan puasa. Itu terlihat keren. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak. Semoga semua ilmu yang kita dapat pada edisi kali ini dapat diambil hikmahnya dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sampai sini saja Bapak untuk podcast kita pada edisi kali ini. Ya, terima kasih. Iya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Rani Ramadhani dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.